Halo teman-teman, perkenalkan saya Loisa Liona dengan NPM 12155-2012-00051. Saya seorang mahasiswi di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi simulasi Monte Carlo. Semoga bermanfaat. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu Monte Carlo. Monte Carlo adalah metode yang digunakan dalam memodel dan menganalisis sistem yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Monte Carlo terbagi atas dua bagian, yaitu studi kasus dan penyelesaiannya. Yang bagian pertama, studi kasus. Kasus yang saya ambil adalah simulasi model permintaan supermarket dengan teknik Monte Carlo. Kita masuk ke bagian kasusnya. Kasusnya yaitu suatu supermarket telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam sebagai salah satu item sayur-sayuran yang dijualnya. Selama ini bayam yang dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari, dan hari berikutnya dikirim bayam yang baru. Dari hasil pengamatan selama 100 hari terakhir ini, diperoleh data harian permintaan bayam tersebut seperti tabel berikut ini. Total permintaan bayam 150 didapat dari jumlah permintaan per hari selama 6 hari. Dan juga total frekuensi 100 didapat dari jumlah frekuensi per hari selama 6 hari. Dengan informasi yang diperoleh, simulasi permintaan bayam selama 6 hari dan tentukan rata-rata permintaan per hari. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Menentukan distribusi probabilitas. 2. Menentukan interval acak. 3. Melakukan percobaan model. 4. Tabel permintaan bayam. 5. Permintaan yang diharapkan. Dan 6. Rata-rata kesimpulan. Penyelesaiannya seperti berikut. 1. Menentukan distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas kumulatif. Untuk variabel penting terkait dengan masalahnya. Karena permintaan dan frekuensi sudah diketahui, maka distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah pengamatan dengan jumlah pengamatan total. Dalam kasus ini, permintaan harian pada minimarket selama 100 hari dengan asumsi tingkat kedatangan masa lampau tetap sama di masa mendatang. Maka permintaannya akan diubah menjadi distribusi probabilitas dengan cara membagi setiap frekuensi permintaan dengan totalnya, yaitu 100. Berikutnya kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Nilai permintaan dan frekuensinya sudah diketahui dari tabel sebelumnya. Sedangkan nilai probabilitas didapat dari nilai frekuensi dibagi 100. Dan nilai probabilitas kumulatif didapat dari nilai probabilitas ditambah nilai probabilitas kumulatif sebelumnya. Cara menentukan interval acak di dalam tabel ini, yaitu interval acak ditentukan dengan memperhatikan probabilitas dengan probabilitas sebesar 0,10. Berarti terdapat probabilitas sebesar 10%. Berarti permintaan bayam pada minimarket tersebut adalah 20 kg per hari. Apabila digunakan 2 digit berjumlah 100 angka acak mulai dari 01, 02, 03 sampai 99 dan 00. 00 di sini dianggap sebagai 100. Maka untuk permintaan bayam sebesar 20 kg dapat diberikan 10 angka acak pertama, yaitu 0 sampai 10. Jadi dalam memberikan angka acak,
pada permintaan harian sebesar 20 kg bayam. Rentang interval angka acak adalah 01 sampai 10 berkaitan dengan probabilitas outputnya. Selanjutnya untuk permintaan harian sebesar 24 kg, bayam memiliki probabilitas sebesar 20%, yang berarti memiliki angka acak dan 21 hingga 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya sehingga cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Teman-teman, pada tabel ini saya melakukan percobaan model di atas dengan teknik Monte Carlo dan mencari angka acak terlebih dahulu. Untuk permasalahan di atas, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak dengan mensimulasikan permintaan bayam pada minimarket. Dalam kasus ini, selama 6 hari dan digunakan angka acak berikut ini: 66, 74, 90, 95, 29, dan 72. Maka simulasi dapat dilakukan dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel ini. Jadi teman-teman, berdasarkan pembahasan di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mengambil keputusan secara cepat, kita harus melakukan sebuah simulasi singkat dan ringkas. Demikian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa tekan tombol like Anda, karena itu sebagian dari bentuk partisipasi agar saya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih.